Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. 5,4 Pro 2 RRI Singgaraja Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 8 pagi ya. Nah, seperti yang gue usah dibilang tadi, kita akan kedatangan tamu ya. Ada narasumber yang keren banget dan kita akan membahas tentang menanam karma baik di era digital. Langsung aja bersama Kakak Luh Irma Susanti SOS MPD. Selamat pagi. Nggih, selamat pagi. Aduh, ini kita ngomongin karma gitu ya. Nggih. Semua orang punya ya. Nggih. Semua orang punya karma, ya pastinya semua orang juga pasti bisa menentukan karma masing-masing. Tapi untuk menanam karma yang baik ini kan menjadi satu pilihan gitu ya. Siap. Apalagi modern kayak gini di era digital seperti ini. Mungkin kalau kita melihat dari sisi sastra, kita melihatnya bahwa sekarang kita masuk di zaman yang keempat gitu kan, masuk ya agak susah untuk menanam karma baik gitu kan. Nah, ini perlu kita bahas nih bersama Kak Irma. Gimana sih sebenarnya untuk menanam karma baik di era digital ini? Nggih, terima kasih waktunya untuk host yang ganteng hari ini ya Kenten. Jadi sobat RRI dimanapun berada, terutama kaum Gen Z kan Kentennya, karena Spada ini adalah sebuah ruang kita bagaimana kita mengajak anak-anak generasi muda kita yang merupakan pionir peradaban Hindu. Nah, sekarang yang topik kita angkat kan tentang karma Kenten. Kalau kesannya kalau anak-anak muda sekarang, serem sekali bahasanya kan Kenten, terlalu kesastra nantinya. Nah, kita ikut andil di sini. Bagaimana sih kita mengungkap apa sih itu karma dalam ajaran agama Hindu? Nah, adik-adik generasi muda dimanapun berada, tentunya banggalah kita. Paling pertama banggalah kita menjadi umat Hindu, karena leluhur kita yang terdahulu memberikan syarat pesan-pesan dharma, bukan hanya dalam sastra, tetapi leluhur kita mengabadikannya lewat etika kan Kenten G. Jadi dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 10 tentang karma nih ada hubungannya, karena pada hakikatnya bumi ini tercipta dari sebuah yadnya, dan yadnya lah yang nantinya akan berkembang menjadikan kita sebagai umat manusia paham akan refleksi apa sih tujuan kelahiran kita. Nah, karma itu ibarat sebuah benih yang kita tanam. Jadi adik-adik, kadang kita berpikir, yang zaman jani kita terlalu ke agama, mungkin kita akan diolok-olok kan, fenomenanya seperti itu kadang-kadang. Tetapi yakinlah adik-adik bahwa sebenarnya ajaran agama Hindu itu fleksibel. Jadi ajaran agama Hindu itu menyangkut semua cakupan hal, termasuk generasi muda kita. Generasi muda kita sebenarnya adalah generasi yang spiritualitasnya tingkat tinggi. Hanya mereka perlu mendapat sebuah pencerahan yang bisa dilogikakan. Nah, pada hakikatnya ajaran agama kan tidak 100% bisa dilogikakan. Kenapa? Karena ada nilai-nilai yang sakral. Itulah yang disebut taksu. Dan itu tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata, tapi itu benar adanya. Dan itulah yang membuat pulau kita, Pulau Bali yang kesannya sangat kecil kan Dek ya, tapi banyak sekali aura-aura positif yang ada di Pulau Bali. Nah,
karma untuk generasi Gen Z kita ke depan adalah bagaimana kita memberikan sebuah motivasi dalam diri. Yakinlah adik-adik bahwa dalam ilmu matematika, ilmu magnet, ketika kita menyebar kebaikan, maka kita akan menarik kebaikan. Jadi nilai karma juga seperti itu. Ketika kita menanam hal yang baik, maka pala atau buahnya nih pasti akan kita terima dengan baik. Tetapi kita tidak bisa lepas dari hukum sebab akibat karma pala yang dalam ajaran agama Hindu nike dibagi menjadi 3, yaitu karma yang kita laksanakan sekarang, artinya buahnya kita terima di kehidupan mendatang. Jadi dalam ajaran agama itu ada sancita karma pala, prarabdha karma pala, kriya mana karma pala. Jadi ada karma yang kita laksanakan sekarang, buahnya kita terima di kehidupan mendatang. Ada karma yang kita laksanakan, buahnya kita terima di kehidupan sekarang. Dan ada karma yang kita laksanakan yang merupakan hasil dari perbuatan kita terdahulu. Jadi ketiga hal inilah yang menjadi attitude kita, yang menjadi pegangan kita. Makanya ketika kita melihat dalam masyarakat kan kadang ada sebuah argumen, itu keluarga itu sudah rajin sembahyang, tetapi kok masih ya hidupnya morat-marit. Dan keluarga yang di sebelah tidak pernah sembahyang, bahkan mereka ateis mungkin bagi kita, tapi mereka hidupnya fine saja. Nah, ingatlah adik-adik generasi Gen Z dimanapun berada, era boleh digital, tapi kepercayaan kita sesuai dengan digitalisasi. Mari kita kuatkan kepercayaan kita, mari kuatkan keyakinan kita, karena Tuhan juga fleksibel. Ketika era digital, Tuhan juga era digital juga. Makanya seperti sekarang kan beragama nih banyak kita lihat di medsos kan Nah, terus timbul polemik itu ke pura ngambil foto, duduk diam, kemudian setelah live mungkin kan di pura nih apakah itu bisa disebut dengan berkarma baik kan Nah, selama yang dilakukan oleh krama kita, umat kita nih tidak di jalan yang tidak dibenarkan, dalam artian ke pura dia mencari postingan, dia tidak pakai kamen, kan sudah melenceng dari etika kita. Kemudian ke pura ketika ada aba-aba dari jero mangku, dia masih tetap dengan HP-nya, kan sudah melenceng juga. Nah, ketika adik-adik ingin memberikan sebuah kontribusi, karena sekarang kan media nih adalah kontribusi yang baik. Nah, jadi menanam karma baik di era digital, ketika kita memiliki media HP, gunakanlah untuk menggali apapun yang bisa kita temui. Contoh, ketika kita hadir dalam persembahyangan di pura, kita kan mengabadikan tuh. Nah, secara tidak langsung kita sudah menanam jejak digital yang baik. Nah, ketika kita mengunggah di media sosial, gunakanlah caption yang mendukung. Jadi jangan kita mengujar kebencian saat itu. Jangan kita membedakan antara tradisi pura yang satu kemudian dengan yang lain. Kan kita sudah tidak menanam karma yang baik artinya. Nah, kemudian juga di media sosial ketika rekan-rekan kita misalnya mengunggah postingan, like nih adalah sebenarnya yadnya Jadi memberikan sesuatu komentar tanda kutip yang bersifat baik, Nike sebenarnya adalah yadnya yang sederhana. Dan Nike disebut juga menanam karma yang baik, karena kita sudah menanam kebaikan untuk nantinya kita menerima buah kebaikan. Jadi generasi Gen Z dimanapun berada, ternyata agama Hindu itu fleksibel. Jadi dengan kita mengunggah apapun yang di media sosial, asalkan tanda kutip di jalan yang benar, itulah dharma. Karena kita memperkenalkan, oh pura ini punya tradisi, seperti contoh kayak di Sangsit ada bukaka. Kalau generasi kita ke depan tidak kita publikasikan, mereka tidak akan pernah tahu. Jadi dalam hatinya akan timbul, wih indah sekali ternyata Bali dengan upacara-upacara yang beraneka ragam, ternyata memberikan kontribusi dari orang yang tidak tahu, jadi berpengetahuan. Di dalam jembatan Nike sebenarnya kita sudah memberikan karma yang baik, karena pada hakikatnya pengetahuan yang paling mulia, yadnya yang paling utama adalah ketika kita mampu untuk memberikan ruang kepada generasi-generasi kita akan ajaran-ajaran agama kita. Mungkin Nike
dari pandangan Gen Z kita nggih. Oke, berarti istilahnya yang namanya agama Hindu itu tidak terkalahkan oleh zaman, tidak ditinggalkan zaman gitu ya, karena posisinya bisa dimanapun dan kapanpun. Ya. Benar Tapi sekali. kalau misalnya kita ngelihat karma itu berarti kan istilahnya sifatnya tidak kolot ya. Iya, Karma nggih. itu kan bukan hanya karena zaman dulu aja, bukan karena Nggih. masalah yang dulu-dulu doang, tapi zaman sekarang bisa juga gitu ya. Nggih. Nah, tapi apakah lebih susah nggak sih dari sisi kita melihat karma baik di sini kan? Kalau misalnya kita ngomongin sosmed, kita melihat postingan yang negatif tanda kurung ya istilahnya Iya. ya istilahnya membuat Terpacu emosinya, terpacu nggih. emosi, Iya. kemudian juga hal-hal yang negatif atau mungkin juga pergaulan bebas itu membuat itu lebih banyak mendapatkan like, mendapatkan komentar Nggih. daripada postingan-postingan yang positif. Nggih. Nah, justru era digital ini kan menjadi satu wadah di mana gampang kita untuk mencerminkan gimana caranya kita membuat konten yang positif gitu kan. Iya, Yang secara iya. agama mungkin positif, tapi itu ditinggalkan lebih banyak memilih ke konten yang malah justru seberangnya gitu. Nggih. Nah, fenomena di era digital memang benar sekali demikian. Apa yang viral itu yang digemari kan Kenten. Tapi kembali lagi adik-adik kita, ketika kita paham kelahiran kita, nah ini yang susah di era digital karena tidak semua orang mampu untuk bertanya pada dirinya sendiri. Ketika kita paham bahwa dalam sastra suci kita, dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 4 dijabarkan, kelahiran manusia adalah kelahiran yang paling utama. Tanpa lahir menjadi manusia, kita tidak akan pernah mampu membantu ciptaan Tuhan yang lain untuk meningkat derajatnya. Nah, statement ini, arti pesan moral yang ada dalam kitab suci Sarasa Muscaya sebenarnya adalah sebuah kunci atau sebuah penguat bagi generasi muda kita. Karena pada hakikatnya sekarang nih kalau yang tidak viral nih sedikit sekali viewsnya. Kalau viral Nike like-nya itu banyak. Nah, bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Ingatlah kembali tujuan kelahiran kita. Jadi jangan pernah beranggapan ketika kita membela kebenaran kita akan diolok-olok. Nah, dalam era Mahabharata, epos Mahabharata adalah ruang atau sesuluh kehidupan bagi kita. Nah, itu terjadi juga di era digital seperti sekarang. Bagaimana kisah Panca Pandawa yang memperjuangkan yang namanya kebenaran pada akhirnya diasingkan selama 12 tahun. Kemudian bagaimana Pandawa yang sudah memperjuangkan Dharma pada akhirnya selalu ditindas oleh Duryodhana. Tapi the ending dari epos Mahabharata sudah memberi isyarat bahwa kebenaran pasti akan selalu menang. Nah, ketika Gen Z kita mampu untuk meredam emosinya, nah kan banyak tuh postingan ketika menghujat di komentar itu pasti akan kita ikut-ikutan, seakan-akan kita hadir dalam keadaan tersebut, seakan-akan kita ikut memberikan sebuah andil dalam postingan-postingan tersebut. Ingatlah Gen Z, ketika kita memberikan like atau ketika kita memberikan komentar yang buruk, ingatlah kita sedang menanam benih. Pengetahuan inilah yang harus kita pegang teguh. Ketika kita marah kepada orang, jangan sekali-sekali mengumbar di media sosial karena itu cakupannya luas. Ayolah kita selesaikan secara intern. Kita kekang sadripu kita kekang sabta timira kita kuatkan pengetahuan kita. Ayo kita tebarkan postingan-postingan positif. Jangan kita kotori kelahiran kita dengan kita ikut menyebarkan berita hoax, berita yang negatif, konten negatif. Apalagi sekarang kan banyak sekali orang-orang terjerat pinjol kan, judi online kan Kenten. Jadi ketika adik-adik mulai polemik dalam diri, kalau saya ndak ikut ini nanti saya dibully sama teman-teman, saya dibilang anak mami lah, anak yang terlalu keagamais lah. Jangan pernah kita berpikir terlalu pendek. Jalan kita itu panjang. Alangkah baiknya
ketika kita sebagai umat manusia diberikan nafas oleh Tuhan, kita selalu berkarma yang baik dengan hal yang sangat sederhana. Dapat dilihat dari contoh satu, bersyukur saja sebenarnya kita sudah eling kepada Ide Sang Hyang Widi. Kenapa dengan bersyukur kita eling? Karena latihan bersyukur adalah latihan yang paling susah di era digital. Banyak di antara kita yang sudah punya kekayaan lebih dari orang-orang di sekitarnya, tapi dia ingin melebihi lagi. Jadi tidak ada batasan antara keinginan dan kebutuhan. Sudah punya satu pingin dua, sudah punya pacar satu ingin dua lagi kan gitu. Dan ketika kita lihat juga dalam polemik kepura nih ke adik-adik Gensi, kita menanam karma baik juga bisa dari attitude kita kepura. Bagaimana etika kita bersembahyang kepura? Janganlah pakai pakaian yang mencolok karena kita menghadap Tuhan. Kalau kita resepsi atau kita kondangan atau kita acara keluarga, bolehlah pakai pakaian tersebut. Tapi ketika kita kepura, etika, attitude kita sebenarnya juga menanam karma baik. Nah, yang sekarang lagi trending topik nih kan Green Dharma, nggih. Jadi Green Dharma nih adalah sebuah proses dari aplikasi ekoteologi. Jadi bagaimana memuliakan Tuhan dari konsep kita memuliakan alam. Nah, adik-adik kita peduli dengan alam bisa dengan langkah sederhana. Salah satu contohnya ketika kita peduli dengan sampah. Peduli dengan sampah itu tidak harus kita gembar-gembor di media. Tidak harus kita menjas orang, kamu tidak buang sampah kamu buang sampah sembarangan, nanti kamu dihukum loh sama Tuhan. Tetapi hal yang paling sederhana dari proses pemuliaan alam ketika kita mampu untuk bertanya dalam diri, untuk mengedukasi diri. Oh, ketika saya nanti memakan sesuatu, sampahnya harus saya selesaikan. Kemudian ketika kita berpergian kemanapun, kita tidak mengotori lingkungan. Tuhan memang tidak bisa terlihat oleh mata kasat, tetapi energi Tuhan selalu ada dalam setiap ruang lingkup kita. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Jadi kita yang sudah diberi kesempatan hidup, ayolah kita selalu berbuat positif, berpikir positif, dan berkata positif. Itulah kita menanam karma baik di era digital. Oke, itu dia. Jadi jelas teman Pradua ya, sebagai bagaimana caranya kita menanggapi untuk bisa menanamkan karma baik di era digital, tadi sudah disebutkan banyak tadi ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ya, pastinya jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini.
olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day. Yang kamu tanam karma baiklah yang kamu dapatkan. Nah, di sini kan apa ya? Bisa dibilang PR kita sebagai, mungkin Kak Irma sendiri sebagai penyuluh, adanya penyuluh agama ini kan adalah meluruskan atau istilahnya memberikan pengetahuan kepada anak-anak muda kita yang mungkin dari segi jalan itu salah gitu, atau mungkin juga mengkol lah ya, belum lurus. Nah, di sini kan kita juga melihat juga kalau misalnya kita ngomongin karma, hal kecil yang kita lakukan itu menjadi sebuah hasil perbuatan kita juga, kayak menginjak semut padahal kita nggak ngelihat, itu jadi karma kita juga. Nah, jadi pertanyaannya gimana sih seharusnya gitu loh untuk bisa membijaki ini gitu kan, karena kita melihat dari sisi agama, kalau misalnya kita melihat karma ya jelas gitu kan, apa yang kita tanam itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau misalnya di sisi era digital seperti ini gitu kan, apakah karma masih sangat dijunjung tinggi dan bisa nggak sih kita itu memahami gitu, atau mungkin juga kita bisa nggak untuk menafsirkan kalau ya sebenarnya ini bakal terus ada, dan kalaupun ini jalan kondisinya anak muda itu selalu mengkol, yang menjadi pertanyaannya gimana caranya untuk meluruskan hal ini. Terima kasih Gus Adi nggih, untuk Gen-Z kita. Memang di era digital sebuah pemahaman karma nih memang kesannya agak tinggi bahasanya kan Kenten, tetapi pada hakikatnya apapun yang kita laksanakan sebenarnya kita sudah menanam karma. Salah satu contoh ketika kita menginjak semut pun kita kan sudah berkarma namanya. Tetapi apakah bagaimana kiat-kiat kita mungkin sebagai seorang penyuluh yang bisa hadir memberi edukasi, bisa meluruskan dari jalan yang mengkol-mengkol itu agar jadi lurus. Nah, adik-adik rekan Gen-Z dimanapun berada, sebuah hal yang bisa memberikan kita kesan bagaimana kita memuliakan sebuah hukum karma nih adalah bagaimana kita mulai belajar tentang ajaran prema. Nah, jadi karma itu akan kita mampu maknai ketika dalam diri kita sudah timbul prema atau cinta kasih, karena pada hakikatnya ajaran agama apapun, nilai yang universal adalah bagaimana setiap umatnya mampu untuk mengaplikasikan ajaran prema atau cinta kasih dalam kehidupannya. Karena pada hakikatnya manusia, Tuhan itu tidak hanya menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, dan menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Nah, ketika kita sebagai generasi muda paham saja dengan
satu hal ini, bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan manusia, maka dalam mindset kita akan punya benteng. Nah, anak-anak muda kita kan bentengnya ini yang tidak kokoh. Anak-anak muda ini menganggap ajaran agama diterima di sekolah, pulang sekolah hilang. Ya, hilang. Nah, ajaran agama adalah dasar kita. Ibarat bangunan, kalau fondasinya tidak kokoh, dia akan roboh tinggal menghitung hari. Begitu pula karakter generasi muda kita, tanpa benteng dari ajaran agama, dia akan menjadi generasi muda yang tidak kokoh atau cepat terombang-ambing. Nah, sekarang polemiknya kan begini, banyak terjadi kasus narkoba, kasus bunuh diri, kemudian judi online. Itu karena generasi kita mulai tidak kokoh. Nah, bagi generasi muda kita yang ingin bersyukur kepada Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, bahwa belajar agama itu bukan hanya kita datang ke pura sebenarnya. Belajar agama itu bukan hanya kita menjas orang, kamu itu berbuat tidak baik loh, saya yang baik. Bukan seperti ini. Belajar agama adalah penanaman karakter, bagaimana sejak dini kita memaknai konsep kelahiran kita. Jadi Gus Adi dapat tiang simpulkan, ketika generasi muda kita mulai kokoh, tidak ada yang bisa memberikan goncangan bagi fondasi yang kokoh. Nah, pesan Dharma hari ini, kita tidak bisa membentuk generasi muda hanya mengandalkan satu sisi. Jadi peran serta orang tua, peran serta lingkungan, peran serta di sekolah mungkin itu adalah bentuk-bentuk bagaimana kita mampu untuk menguatkan karakter generasi muda kita. Karena ibarat manusia, kalau kita tidak memberikan ruang dalam diri untuk mengedukasi, kita akan selalu menyalahkan keadaan. Nah, sama seperti halnya menjadi orang tua adalah tugas yang mulia. Karena dalam ajaran agama Hindu itu kan ada ajaran catur guru. Nah, banggalah kita menjadi orang tua dan muliakanlah tugas kita sebagai orang tua dengan mendidik anak-anak kita. Jadi luangkan waktu untuk anak-anak kita, sekedar mendengar beliau, sekedar bercerita dengan anak-anak kita. Karena anak-anak kita yang generasi muda nih emosinya labil. Dia hanya berpikir dari sudut pandang mereka. Mereka tidak bisa mencerna ketika kita tidak pernah mengedukasinya. Dan jangan pernah salahkan anak-anak kita ketika anak-anak kita di jalan yang keliru, tetapi tanyakan pada diri kita, kenapa anak-anak kita di jalan yang keliru? Sudahkah kita sebagai orang tua memberikan edukasi kepada anak-anak kita? Jangan terlalu memberikan ruang yang cukup besar di sekolah. Jangan limpahkan tanggung jawab yang sangat besar pada guru-guru di sekolah. Karena waktu yang paling banyak adalah interaksi anak dengan orang tua di rumah. Jadi peran serta penanaman karma yang baik itu sangat tergantung dari lingkungan. Contoh, ketika kita tinggal di lingkungan pemabuk, sebaik apapun anak-anak kita, karena setiap hari mereka melihat seperti itu, mereka adalah kertas putih. Oh, ternyata mabuk itu enak. Oh, ternyata mabuk itu bisa memberikan kedamaian. Padahal dalam ajaran agama Hindu, mabuk adalah salah satu hal yang tidak bersyukur pada tubuh kita. Karena kita menanam racun, menanam toksik dalam tubuh kita. Sama dengan halnya ketika kita merokok. Bukan berarti pabrik rokok itu tidak bagus ada di Indonesia. Tetapi coba adik-adik lihat, dalam bungkus rokok ini kan sudah dijelaskan edukasi bahwa merokok dapat menyebabkan bla 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 bla, tapi kita yang ikut saja. Nah, ketika nanti kita tua, kita sakit, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, adik Kenisan hidup raga, kenapa sakit? Ternyata itu adalah tabungan dari apa yang kita buat di masa muda kita. Mungkin demikian Gus Adi, agar generasi kita mulailah terbuka mindsetnya. Dan juga yang ingin memberikan sebuah
pesan bagi adik-adik kita generasi Gen Z bahwa kita di tim penyuluh agama Hindu Kabupaten Buleleng kita punya sebuah media. Adik-adik kiranya nanti pengen tahu seputar apapun itu tentang ajaran agama Hindu, tinggal klik Nirwasita Gantari. Jadi di sana pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak adik-adik semua bisa adik-adik akses di sana. Oke, Kenten. sudah ada menunya dan bisa kamu akses sendiri. Iya, Luar biasa, nggih. sangat luar biasa nomor radio. Oke, nah kita kalau misalnya ngomongin soal lingkungan, otomatis kita melihat dari lingkungan tempat tinggal gitu ya. Tapi di era zaman digital kayak sekarang ini berarti ada lingkungan baru. Mungkin Nggih. yang secara Fisik tidak gitu ya, tapi secara maya. nggih. Melihat lingkungan baru bahwa siapapun yang dia follow, siapapun yang dia ikuti atau siapapun itu menjadi contoh. Nggih. Nah kadang-kadang kita melihat nih ya miris juga sih istilahnya Gen Z sekarang melihat artis-artis sudah pakai mobil mewah, Iya. pakai barang-barang mewah, branded. Iya. Ya akhirnya dia menjadi hanya punya referensi itu. Mm-mm. Ini kan menjadi satu pola pikir Gen Z yang sampai sekarang ini punya gaya hidup mewah juga. Iya. Karena apa yang dia ikuti itulah yang dia contoh. Nggih. Nah. Dan ketika tidak mampu mengikuti, mulai timbullah ya pinjol dan sebagainya. Iya, Nah, ini kan satu hal pola pikir atau mungkin juga yang bisa menghasilkan karma yang buruk. Nggih. Bagaimana dari sisi kita mengarahkan anak muda ini biar Oke. tidak terkena hal ini? Nggih. Adik-adik Gen Z dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 4 sloka 121 dijabarkan, ketika kita berteman dengan orang yang bertingkah laku baik, maka kita akan mendapat vibrasi dari hasil pertemanan kita. Nah, ini berlaku juga di era digital. Hidup adalah pilihan. Ketika kita memilih untuk di jalan yang benar, maka kita akan mengalami apa yang dialami oleh Pandawa di eranya. Di era itu. Nah, ketika kita memilih untuk di jalan yang sesat, maka kita akan mengalami era Duryudana. Dan apakah yang kita lihat? Duryudana kalah. Ya. Karena apa? Kebenaran Nike selalu mutlak menang, meskipun banyak hal yang harus dilalui. Nah, ketika adik-adik generasi Gen Z kita salah dalam memfollow, mengikuti atau melihat postingan-postingan yang mengarahkan kita ke jalan yang tidak benar, siap-siap kehancuran itu pasti akan ada. Tinggal kita menghitung waktu. Karena apa? Manusia dibekali idep oleh Tuhan. Manusia memiliki kualifikasi pikiran yang dalam kitab Sarasa Muscaya sloka 70 dijabarkan. Pikiran adalah sumber segalanya. Karena dari berpikir saja semua indera yang ada dalam diri kita itu akan bergerak secara langsung. Contoh sekali Raos Gus Adi tadi, ketika kita mengikuti artis-artis yang punya mobil mewah, pikiran kita terdoktrin di sana. Saya harus itu punya mobil ya. Dan ketika kemampuan kita tidak mampu mencapai hal tersebut, maka alam bawah sadar kita akan ke lebih negatif. Jadi kita akan menghalalkan segala cara. Dan bahkan orang yang tidak mampu untuk mengedukasi dirinya, dia mengambil jalan pintas karena malu dia tidak punya mobil, bunuh diri. Kan begitu. Jadi itulah statement dari konsep hidup adalah pilihan. Ngiring adik-adik sekarang, kita harus bisa memilih. Kuatkan serade kita, kuatkan keyakinan kita, bahwa yakinlah bahwa apapun pilihan kita pasti akan menghasilkan konsekuensi, dan bersiap-siaplah menerima konsekuensi tersebut atas apa yang menjadi dasar pilihan kita. Makanya gunakanlah pikiran kita untuk benar-benar terarah. Kita mengedukasi masyarakat, kita memberikan konten masyarakat, misalkan adik-adik yang memberikan konten-konten positif, meskipun mungkin likes-nya sedikit, pengikutnya sedikit, tapi tetaplah berproses, karena Tuhan melihat proses tersebut. Tuhan tidak akan mau berhutang. Ketika adik-adik terus menebar kebaikan,
maka Tuhan dengan segala cara beliau akan selalu memberikan vibrasi kebaikan, bukan hanya berupa uang. Tapi satu nilai yang diberikan Tuhan, kita menjadi generasi yang sehat, bukan hanya sehat secara mentality, tetapi kita sehat secara psikologis. Jadi itulah berkat Tuhan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Gitu. Berarti kita tarik kesimpulan, hidup adalah salah satu Nggih. hal yang perlu kita jaga. Nggih. Pemikiran, jelas dalam Trikaya Parisuda kan itu. Iya, nggih. Pemikiran yang pertama gitu ya. Nah, otomatis bisa kita tarik kesimpulan sumber pertama adalah pemikiran yang harus make it positif gitu kan. Nah, gimana caranya dari mungkin dari penyuluh sendiri untuk bisa membuat mindset? Otomatis kita kalau pikiran membuat mindset itu make it positif tentang generasi muda biar tidak ngambil jalan yang aneh-aneh. Karena kita melihatnya kalau misalnya kita ngomongin gengsi agak susah ngomongin soal positif. Pasti mereka itu konotasi lebih banyak ke nuansa yang negatif, bahkan mengikuti hal yang negatif gitu ya. Ini kenyataan ya, sesuai dengan survei juga. Kenyataan sebenarnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau pemikiran berarti berawal dari pemikiran untuk mengambil konten ini karena dia mengikuti si artis ini berasal dari pikiran. Nggak mungkin tangan langsung. Dari berpikir ya. Ketika berpikir klik langsung organ-organ tubuh itu langsung respon dia. Karena di pikiran itu di sanalah otak dari segalanya. Makanya dalam ilmu kesehatan tidur yang bagus adalah ketika kita mampu mengistirahatkan otak kita selama 8 jam. Kan begitu. Kenapa 8 jam? Ternyata dalam ajaran agama Hindu ada. Itu ya. Karena konsep 8 dimuliakan oleh ajaran agama Hindu dalam konsep Asta Aishwarya. Bagaimana konsep 8 kemahakuasaan sifat Tuhan. Ternyata Hindu itu hebat sekali. Tidak hanya di ilmu medis saja ada hal tersebut, ternyata dalam ajaran spirit ada juga. Kemudian dalam konsep Asta Aishwarya, bagaimana manusia nike bisa memiliki sifat seperti Tuhan. Apakah bisa? Kan bisa. Karena pada hakikatnya Brahman, Atman, Aikyam. Pada hakikatnya Brahman dan Atman itu sama. Tetapi ketika Atman ini terselubung oleh Maya, maka dia akan menjauh dari sifat Brahman karena dia bersifat keduniawian. Nah, Atman itu ada dalam hati setiap manusia. Makanya kata hati adalah sabda Tuhan. Jadi adik-adik Gensi, ketika adik-adik mau pergi kemanapun, mau memposting apapun, tanyakan pada kata hati Anda, karena di sanalah stana Tuhan yang paling utama. Terkadang manusia sering mengingkari kata hatinya. Nah, di saat itulah manusia sedang mengingkari Tuhannya. Nah, bagaimana kiat-kiat kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kaum Gensi, agar selalu berpikir positif? Kita hadir dalam tiap desa adat dalam penguatan karakter generasi muda lewat Yohane, kan Kenten. Nah, sekarang kan era digital, banyak anak-anak kita yang harus bekerja, harus sekolah, jadi mendatangkan mereka itu susah. Nah, kemudian Tiang selaku penyuluh, gerakan yang Tiang lakukan adalah Tiang meminta agar generasi-generasi tersebut punya grup WA kan. Kesannya sederhana tetapi penuh makna. Karena anak-anak kita nike sekarang kemampuannya untuk mendengar, melihat nike sedikit sekali, apalagi membaca. Nah, sekarang kan polemiknya begitu, anak-anak tidak senang membaca yang panjang-panjang. Artikel apalagi yang panjang emet bengalan itu. Tapi ketika anak-anak melihat postingan di HP, dia rela waktunya hilang berjam-jam. Nah, bagaimana trik Tiang? Nah, salah satu hal yang Tiang lakukan adalah membuat artikel pendek. Salah satu trik Tiang adalah membuat semacam kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa menarik perhatian generasi Gensi tentang apa yang terjadi di masyarakat. Salah satu contoh, ketika kita membuat konten, misalkan anak-anak kita itu kan ke pura nike, pasti kalau di pura nike tidak duduk hening dia. Pasti HP menjadi salah satu. Jadi kesannya pura itu tempat persinggahan, tempat persinggahan hanya
mereka labeling menghadap Tuhan. Nah, konten apa yang kita buat? Nah, jadi kita buat konten-konten bagaimana anak-anak itu bisa mendengarkan sebuah cerita yang kita kemas tapi memberikan edukasi kepada mereka, artinya menyindir mereka. Jangan saja datang ke pura, kalau pada hakikatnya sampai di pura Anda main HP. Silakan cari Tuhan Anda lewat HP Anda sendiri, kan begitu. Jadi seperti sebuah sindiran. Iya, sindiran, tetapi mereka akan merasa terketuk pintu hatinya. Memang proses ini agak susah. Tapi ibarat kembali lagi nak sing cara mapak tabiani jani cegut jani lalah. Tugas kita bersama adalah selalu melaksanakan proses. Karena ketika proses itu terus kita laksanakan, sedikit demi sedikit pasti akan menjadi bukit. Pengetahuan, edukasi dini tersebut pasti akan memberikan mereka ruang sedikit demi sedikit. Karena anak-anak Gen Z kita sebenarnya pintar-pintar, Gus Adi. Mereka itu lebih intelektual. Contoh, ketika kita memberikan statement itu di punyan kayu besar itu mesaput poleng pasti ada jin penunggu atau begitu. Anak-anak kita tidak bisa diberi arahan seperti itu. Mari kita edukasi. Kenapa pohon-pohon besar di Bali itu rata-rata disaput poleng, kan Kenten? Karena kalau dalam ilmu yang bisa dilogikakan, pohon besar adalah pohon yang mampu untuk memberikan oksigen yang banyak kepada umatnya. Karena kita manusia kan bernafas, mengeluarkan karbon dioksida, menarik oksigen. Tanpa ada pohon besar tidak akan ada hal tersebut. Nah, pemuliaan terhadap konsep tersebutlah kita memuliakan dengan memberikan tanda terima kasih dengan kita, kalau kita lewat sekedar tin kan itu artinya kita hormat. Nah, bukan berarti konotasi selalu ke hal-hal yang tidak kasat mata, ada jin, ada penunggu. Sebenarnya di sanalah konsep terhite karana. Anak-anak kita kalau diberikan edukasi yang mampu mereka logikakan, mereka akan menerima ajaran agamanya. Contoh, leluhur kita terdahulu ning senadi negain galeng busul nyanan. Nah, nilai etika pesan dharma dari statement tersebut yang belum sempat dijelaskan. Nah, anak-anak sekarang pasti akan ngambil galeng dia. Langsung diduduki, tidak ada busul, dia akan mulai timbul penolakan. Tetapi apa yang kita jelaskan? Hindu mengenal konsep hulu teben. Itulah konsep karma. Ketika kita memuliakan kepala kita dengan posisi tetap ada di kepala, dalam artian kepala itu kan untuk hal-hal yang bagus. Galeng itu kan posisi di kepala, pantat itu punya tugas yang lain. Tapi ketika kita fungsi di kepala kita taruh di tempat yang berbeda, itulah yang menyebabkan busul atau hal yang tidak bagus, kan Genten. Jadi tetua kita terdahulu mengajarkan agama mungkin kesannya menakut-nakuti, tetapi Gen Z kita sekarang tidak bisa diberikan hal seperti nike, karena Gen Z kita nike perlu segala sesuatu yang bisa dilogikakan. Sama ketika ke pura, saya enggak pernah lihat betara. Saya enggak pernah lihat ngapain ke pura jadinya ngapain ke pura kan gitu. Nah, mereka dengan dasar yang sudah terombang-ambing ditambah lagi pengetahuan yang tidak ada, mereka akan enggan. Nah, ketika kita hadir pura memang bukan, kita tidak bisa melihat Tuhan langsung. Melalui media lah kita merasakan getaran tersebut. Kalau kita meyakini Tuhan itu ada, maka Tuhan itu pasti ada. Semua berawal dari hukum magnetik sebenarnya. Makanya ajaran agama nike ilmu matematikanya main sekali di sana. Contoh, ketika kita berbuat satu kebaikan, maka kita akan menambah kebaikan. Ketika kita berbuat 0 kebaikan, maka akan berkurang juga. Jadi 1 ditambah 1 kan 2. Tidak mungkin 1 ditambah 1 jadi 0. Tidak ada hukumnya seperti ini. Jadi itulah hebatnya ajaran agama kita. Nah, dalam konsep 8 yang tadi jelaskan, mengapa organ tubuh kita dalam konsep karma baik, ternyata kita mengatur pola tidur, juga sedang memuliakan tubuh kita sebenarnya. Salah satu sifat Tuhan itu dalam konsep Asta Aiswarya adalah anima.
Tuhan maha kecil. Jadi generasi muda Gen Z kita diajak untuk mengecilkan ego kita sekecil-kecilnya. Maka kita akan mampu menyerupai sifat Tuhan. Kecilkanlah ego kita ketika kita ingin mengakses berita-berita yang sudah kita tahu itu akan menyesatkan kita. Kecilkanlah ego kita ketika kita tidak peduli dengan alam. Kadang anak-anak kita dini gen bekutang lunin nak sing tepu aja nyen. Kita bisa mengingkari orang lain, tapi kita tidak bisa mengingkari Tuhan karena sifat Tuhan ada di mana-mana. Nah, mulianya, hebatnya Hindu mengaplikasikan cara mendekatkan diri dengan Tuhan dengan media Banten. Jadi adik-adik Kepura membawa Banten. Banten itu dalam lontar Yadnya Prakerti adalah sebuah bentuk isyarat bagaimana kita menggambarkan bentuk Tuhan. Banten pinake ragan tetui, Banten pinake ande buan. Kita mewujudkan segala sesuatunya lewat Banten yang kita buat. Maka dari itu Gen Z kita kalau orangnya nulungin ngecanang sama ibu, kalau kita ingin memuliakan Tuhan, bantulah ibu kita. Kalau kita sibuk bekerja, bantulah ibu kita mungkin dengan pemberdayaan ekonomi umat. Kita bisa membeli segala sesuatunya. Dan ingatlah dalam proses tersebut landasilah dengan tulus ikhlas. Baik. Karena waktu ya tidak terasa sangat enak banget pembahasannya sama berdua. Mungkin kita bisa ambil closing statement secara singkat aja. Singkat saja. Menanam karma baik di era digital. Silakan Kakak Irma. Pesan yang sangat singkat tapi menukik sekali untuk generasi Gen Z kita. Adik-adik Gen Z dimanapun berada, ajaran Trikaya Parisude adalah ajaran penguat kita. Berpikir yang baik, berbuat yang baik, berkata yang baik. Dengan landasan Trikaya Parisude, adik-adik sedang menanam karma baik di era digital. Jadi muliakanlah kehidupan kita dengan selalu berpegang kokoh dari ajaran yang mulia, yaitu Trikaya Parisude. Luar biasa nama brother. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita bahas dari tentang karma ini sangat luas. Mungkin bisa tahun mungkin nggak selesai gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu jadinya kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Kak Irma. Luar biasa sekali tentang pembahasan kita kali ini tentang menanam karma baik di era digital ya. Nanti semoga dengan topik yang masih karma nanti kita bahas yang lebih dalam lagi. Siap. Terima kasih banyak Kak Irma. Terima kasih juga untuk sobat-sobat Gen Z dimanapun berada. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, sebuah edukasi untuk penguatan karakter kita di masa depan. Om Santi 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 Om. Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take it, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take it, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu.
Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco.